Kita tahu ada dua tipe kelapa yang banyak ditanam, yaitu kelapa genja dan kelapa dalam. Tapi keduanya punya keunggulan dan kelemahannya. Jadi, kalau kamu ingin tanam kelapa, pastikan dulu sesuai dengan sumber daya yang kamu punya. Karena kesalahan dalam memilih tipe kelapa bisa berakibat fatal untuk ekspektasi produksi dan juga pendapatan yang kamu inginkan. Solusi untuk menutupi kekurangan dari kedua tipe tersebut, dirakitlah kelapa hibrida yang merupakan hasil persilangan antara kelapa genja dan kelapa dalam. Keturunannya akan mewarisi sifat dominan dari kedua tetua. Sebelum saya sampaikan tentang kelapa hibrida, saya ingin menyampaikan secara garis besar bahwa tanaman kelapa itu hanya ada dua tipe. Satu, tipe dalam atau tall type yang di Indonesia banyak ditanam oleh petani kita. Pohonnya tinggi-tinggi, ada yang sudah 15-20 meter lebih. Itu yang disebut kelapa dalam atau tall type, dan di Indonesia ada sekitar 98% seperti itu. Yang kedua, yang disebut kelapa genja atau dwarf type. Nah, kelapa genja ini lebih banyak ditanam di halaman-halaman rumah, perkantoran, dan hotel. Karena dia menariknya, warnanya juga macam-macam dan lebih seragam daripada kelapa dalam. Jadi akhir ini kan ada sempat populer, apalagi Pak Jokowi tahun 2019 kalau tidak salah, menanam awal di Boyolali untuk supaya masyarakat juga menanam kelapa genja. Itu benar, tetapi kita harus hati-hati memilih genja yang mana. Jadi kalau kelapa dalam atau nanti yang saya akan ngomong banyak kelapa hibrida, itu buahnya besar, daging buahnya tebal, kadar minyaknya tinggi sehingga sangat cocok atau sesuai untuk bahan baku industri kelapa sampai industri kelapa terpadu. Apakah dibuat minyak goreng, apakah dibuat santan, apakah dibuat desiccated coconut atau tepung kelapa kering yang banyak di Indonesia untuk bahan ekspor keluar, termasuk berbagai turunan buah kelapa, termasuk juga dari serat sabut. Tempurung itu paling cocok kalau industri dari tipe kelapa dalam atau kelapa hibrida. Nah, lalu kelapa genja ini apa manfaatnya? Sampai saat ini saya sudah 41 tahun di kelapa. Saya melihat dari buah kelapanya dan mutu buah kelapa itu sementara lebih sesuai untuk konsumsi kelapa muda. Itu bagus sekali, apalagi kalau kelapa mudanya itu kelapa muda yang mutunya tinggi, rasa airnya manis, bau pandan, dan itu kita sudah miliki kelapa-kelapa tersebut. Nah, itu sangat cocok untuk dikembangkan di daerah-daerah pariwisata untuk dijual kepada turis, dan buahnya kan tidak terlalu besar, dari kecil atau small sampai medium, sehingga orang kalau mau minum kelapa muda pegang begini jalan di pinggir pantai cocok. Tapi bayangkan seperti sekarang kami lagi siapkan melepas yang kelapa dalam upat-upat SA dari desa Banyu Adem, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Ada yang rata-rata berat 2.700 gram, ada yang 3.000 lebih. Bayangkan sebesar itu, begini jalan kan berat sekali, apalagi kelapa muda. Itu satu. Kemudian kedua, gula kelapa. Indonesia sangat banyak konsumsi gula kelapa, terutama juga salah satu sebagai bahan baku kecap. Dan itu banyak dibutuhkan. Kalau masa-masa lalu sampai saat ini memang banyak masih disadap dari kelapa dalam. Tapi saya sampaikan tadi, batang kelapa dalam itu 15 meter, bahkan 20 meter lebih. Itu harus dipanjat untuk sadap niranya dikumpulkan
pagi sore setiap hari. Kalau buah kelapa kan paling 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 4 bulan satu kali panjat. Dan itu resikonya apa? Jatuh, apalagi musim hujan. Sehingga dari balai penelitian waktu itu menyiapkan kelapa yang pendek, antara lain kelapa genja itu. Nah, itu cocok. Tapi kalau kelapa genja buahnya mau dipakai untuk industri, ini saya sampaikan supaya orang tidak salah kaprah. Tanam banyak-banyak semua, kelapa dalam itu ganti kelapa genja. Saya pikir salah kalau seperti itu. Itu industri kelapa akan menghargai rendah harganya. Karena dia bukan tidak bisa jadi santan, bukan tidak bisa jadi tepung kelapa atau disikat coconut, bukan tidak menghasilkan minyak, tapi lebih rendah dari kelapa dalam. Seperti itu untuk dua macam tipe kelapa ini ya. Jadi sudah jelas. Sekarang kalau kita omong kelapa hibrida. Kelapa hibrida itu adalah hasil crossing atau persilangan antara dua varietas kelapa yang berbeda. Yang banyak dilakukan antara kelapa genja sebagai ibu dan penjantannya, tepung polennya dari kelapa dalam. Jadi dwarf disilangkan dengan tall. Tetapi ada juga hybrid itu antara genja dengan genja. Misalnya genja warna kuning dengan hijau atau merah disilangkan, turunannya hybrid juga tapi hybrid genja. Antar kelapa dalam begitu juga, kelapa dalam pangit disilangkan dengan kelapa dalam upat-upat nanti. Anak-anaknya hybrid juga. Tetapi kelapa dalam tinggi. Yang kita banyak lakukan kelapa genja dengan kelapa dalam. Nah, itu turunannya atau filial one-nya yang kita sebut hibridah atau hybrid itu akan mengikuti sifat-sifat unggul genja yang baik. Misalnya cepat berbuah, 3 tahun sudah berbuah, buah pertandan atau pohon-pohonnya banyak. Kemudian dari kelapa dalam buah ukurannya besar, walaupun di hybrid itu jadi medium, dia intermediate, tetapi daging buahnya tebal, kadar minyaknya tinggi, sehingga kenapa dikatakan hybrid itu unggul. Dan kalau untuk sedap gula, bagus juga. Begitu secara garis besar, sifat terbaik dari genja dan sifat terbaik dari kelapa dalam bergabung di kelapa hibrida. Jangan lewatkan video kedua nantinya. Dan Prof. Hengki akan mengupas tuntas perakitan dan sifat yang diturunkan pada kelapa hibrida. Semoga bermanfaat dan jumpa kembali di video berikutnya.